Dalam perkembangannya, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, terus mempersiapkan diri sebagai desa yang berada di perlintasan jalur strategis yang menghubungkan jalur perekonomian dan bisnis di Provinsi Lampung. Terlebih, lokasinya yang tepat berada di tengah-tengah geografis di wilayah Kecamatan Natar, Lampung Selatan, menjadikan Desa Merak Batin harus siap dengan ketersediaan sarana infrastruktur jalan, penerangan, dan jalur komunikasi. Luas wilayah Desa Merak Batin 1025 hektar, yaitu diantaranya luas pemukiman 769 hektar persegi dan luas perkebunan 255,5 hektar persegi. Orbitasi wilayah desa jarak dari pusat-pusat pemerintahan kecamatan hanya berjarak 200 meter. Jarak ke pusat pemerintahan kabupaten 87 km, jarak ke pusat pemerintahan provinsi 21 km. Pemerintah Desa Merak Batin juga sudah bersiap menyikapi perubahan, perkembangan, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mulai meningkat. Perangkat aparatur desa hingga ke dusun sudah terbentuk dan ditata secara apik sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan sudah bisa dilayani aparatur di kantor desa. Karakteristik Desa Merak Batin sebelumnya merupakan kawasan perkampungan yang bersifat agraris dengan mata pencarian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam, terutama pada sektor pertanian dan perkebunan. Sumber daya alam yang terdapat di Desa Merak Batin adalah pertanian dan perkebunan. Dari karakteristik dan besaran peruntukan lahan daerah Merak Batin dapat dibagi menjadi lahan pemukiman dan lahan pertanian. Dalam perkembangan dewasa ini, Desa Merak Batin mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sentra perdagangan, rumah sakit, dan sentra usaha industri UMKM juga terus tumbuh dan berkembang. Bahkan di beberapa dusun di Desa Merak Batin juga dikenal sebagai desa sentra pelaku UMKM dan perkembangan sentra pengrajin pandai besi. Alhamdulillah, saya punya keinginan yang sangat di benak saya. Selaku kepala Desa Merak Batin akan meningkatkan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat Desa Merak Batin dan semudah-mudahnya apa yang mereka harapkan. Mudah-mudahan apa yang akan menjadi cita-cita saya ini insya Allah didukung oleh seluruh staf usaha Desa Merak Batin, baik yang ada di dusun ataupun yang ada di kantor desa saya. Alhamdulillah, di kantor Desa Merak Batin kita membentuk pelayanan semudah-mudahnya dan semaksimal mungkin. Jam kerja kita alhamdulillah sampai jam 15 tetap kita layani. Mudah-mudahan nantinya masyarakat yang ada di desa kita ini bisa terbantu untuk pelayanan di desa kita. Alhamdulillah, di desa atau di kantor Desa Merak Batin pelayanan yang sangat mendesak adalah seperti membuat KK, KTP, akte, dan sebagainya. Itu sangat mudah kita untuk membuatnya, karena itu sudah sebelum saya menjadi kepala desa itu sudah kita terapkan di desa kita. Untuk pelayanan pajak di Desa Merak Batin, alhamdulillah itu dua kategori apa ini perusahaan dan kategori rumah tangga. Alhamdulillah masyarakatnya sangat antusias untuk membayar pajak, dan kami dari desa memang pasang spanduk setiap dusun untuk menghimbau masyarakat kita untuk melunasi pajak bumi dan bangunan warga kita yang ada di Desa Merak Batin. Kita ini selama saya menjabat jadi kepala Desa Merak Batin, kita sering turun ke dusun-dusun untuk menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita selaku warga. Seluruh seperti KK, KTP, dan akte harus kita segera untuk membuat
persyaratan tersebut, karena itu persyaratan administrasi per anggota keluarga. Kalau pembangunan kita yang ada di Desa Merabatin ini, kalau dari anggaran dana desa, alhamdulillah Pak, yang sudah saya bangun itu ada 250 meter yang untuk sekarang. Sudah itu bulan-bulan ini lebih kurang ada 600 meter yang harus saya bangun dengan dana ini untuk dari coran kita Pak. Ya alhamdulillah Pak, kalau kita pribadi di desa ini kita sering membuat proposal ke Pemda atau Perkim atau PU. Alhamdulillah sudah ada beberapa bangunan yang mereka berikan, cuman ya terus terang aja Pak, larinya memang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh, kita minta 500 meter cuma dikasih 150 meter, kan nama kita di desa Pak, ya legowo yang harus nerima apa yang diberi dari Pemda Kabupaten Lampung Selatan. Untuk potensi di Merabatin ini Pak, memang terutama masyarakatnya mayoritas adalah petani atau biobudaya. Tapi petaninya Pak, petani tumpang sari, artinya memang mereka sewa atau memang mereka bagi hasil untuk sekarang. Kenapa? Karena masyarakat kita ini mayoritas tidak mempunyai lahan pribadi, yang pertama. Artinya kalau dia di dusun induk di Merabatin ini memang kebanyakan memang pengusaha-pengusaha ya. Kalau kita lihat menengah ke atas sudah ada lah, contoh sudah ada supermarketnya, itulah ya Pak. Desa Merabatin kayaknya kalau masalah UMKM Pak, di sini ada memang kegiatan yang tapis Pak. Alhamdulillah memang sudah ada bantuan dari waktu itu, bantuan daripada BNN untuk dari BNN berupa mesin jahit, sudah ada pelatihan, kalau nggak salah ada 1 minggu pelatihannya. Kalau UMKM juga kita Pak, ada juga sebahasa pandai itu adanya di dusun tadi, sedang lebih kurang ada 10 kelompok itu. Ya. Harapan kita Pak selaku kepala desa Merabatin itu nanti perpanjangan tangan dari Pemda Lampung Selatan itu kita sangat harapkan, terutama Pak kayak UMKM dari Tapis ataupun dari Pandai Usis, mereka mengharapkan artinya memang bantuan dari Pemda Lampung Selatan untuk masalah penjualan atau bagaimana harapan mereka. Sekretaris Desa Merabatin, saya datang di lokasi sentral 19 yang beralamat di Jalan Agung, Dusun Induk, RT 01. Di sini di sentral 19 pada naungan UMKM sekecamatan Natar, mungkin membawahi 26 desa yang setiap desanya mewakilkan produk unggulan yang ditampung di sentral 19 yang akan dipasarkan di setiap masing-masing pemasaran. Itu produk-produk macam-macam jenisnya, seperti makanan, keripik-keripik, ataupun sulam-sulam usus, ataupun tapis. Di sinilah tempat sentral 19 di Desa Merabatin, dan di sini juga packing ataupun pemasaran melalui via online bisa. Jadi untuk masyarakat yang mempunyai kompeten ataupun pengrajin makanan, bisa kita gabung di Sentral 19 khusus Kecamatan Natar. Mudah-mudahan di Sentral 19 di Kecamatan Natar ini, khususnya yang terletak di Desa Merabatin ini, lebih maju, senantiasa untuk mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Natar. Produk-produk unggulan yang ada di setiap dusun ataupun desa yang ada di Kecamatan Natar. Mungkin salah satu contoh makanan-makanan yang ada di sini seperti makaroni ataupun bawang goreng, mungkin ada yang lain keripik-keripik, bahkan ada sejenis mobil-mobilan ini pelaku UMKM Kecamatan Natar juga. Jadi kita akan tampilkan semua di Sentral 19 setiap desa yang mempunyai potensi ataupun masyarakatnya yang mempunyai keterampilan khusus. Kita akan tampilkan, kita akan gabung di Sentral 19. Jadi untuk memajukan
desa dan kecamatan, bahkan untuk di setiap masing-masing dusun. Di sini Sentra 19 ini alhamdulillah pernah dikunjungi dengan Kementerian Perdagangan dengan BUMN, Pak Erick Thohir dan Pak Zulhas. Alhamdulillah mereka mengunjungi di sini, antusias masyarakat senang karena produk-produk mereka dikunjungi dengan Menteri, Pak, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, bahkan mereka juga ya mensupport kegiatan Sentra 19 yang ada di sini. Jadi awal di tahun 2019 mereka membentuk Sentra 19 zamannya mau menjelang Covid ya, menjelang Covid. Alhamdulillah sampai sekarang Sentra 19 masih tetap ada, semakin maju dan sukses. Perkenalkan, saya Yusmala, pendiri dari komunitas UMKM Sentra 19 Natar. Komunitas UMKM Sentra 19 Natar terbentuk atas inisiatif prihatin kepada UMKM di Natar agar mereka bisa lebih berkembang dan lebih maju. Dan kebetulan kami berdiri di Desa Merak Batin dan saya sebagai ownernya merasa bertanggung jawab untuk kemajuan sosial ekonomi di masyarakat. Dan sebagai bentuk usaha pengabdian kepada masyarakat, saya membentuk wadah ini untuk membantu ibu-ibu bisa meningkatkan kualitas ekonomi keluarga. Salah satunya bentuk nyata dari komunitas UMKM Sentra 19 Natar adalah mendampingi ibu-ibu yang mempunyai produk-produk unggulan agar lebih berkembang. Salah satunya adalah membantu dalam izin edar produk, membantu packaging produk, dan membantu di pemasaran digital, di mana mereka harus sekarang beradaptasi dengan pemasaran go digital. Di sini saya datang di tempat pengrajin. Di sini memang mayoritas masyarakatnya kegiatan mandai besi. Ini salah satu produk yang tinggal mengantar atau pesanan yang sudah selesai kita antar ke tempat yang pemesanan di toko ataupun di perorangan. Ini salah satunya seperti golok, arit, pisau. Tapi ini yang sudah siap dikirim golok. Seperti ini salah satu goloknya. Pembuatan arit tanpa besi atau pandai besi yang membuat alat-alat pertanian seperti parang, arit, golok, pesok, cangkul, yang terletak di Dusun Tanjung Senang, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Natar. Sebenarnya berdiri semenjak 51 semenjak kakek nenek saya, dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan sampai sudah 3 turunan sampai ke saya termasuk. Mudah-mudahan seterusnya karena alat pertanian ini seterusnya dibutuhkan di masyarakat. Sebenarnya kita orang sudah mencoba, cuman kebentur pertama modal. Maka kami mengharap kepada pemerintah kiranya bisa menyalurkan modal berbentuk mesin ternak, karena sekarang udah ada alat canggih. Oleh karena itu kami harapkan kepada pemerintah untuk menyalurkan bantuan. Kami harapkan mesin ternak biar dapat meningkatkan kerja kami. Kami memperoleh bahan bakunya dari lapak-lapak besi tua. Kemudian kami buat produk seperti parang ini. Kami terima kurang waktu 15 menit, dan untuk pemasaran kami tidak kesusahan karena pembelinya datang langsung atau kami yang mengantarkan ke tempat grosir. Karena kami tidak kesusahan, yang kami termasuk kesusahan ini termasuk bahan bakunya. Dan kami mengharapkan yang tadi sistem tempat itu dari bantuan dari pemerintah.
wilayah Desa Merak Batin. Dan untuk jalan sudah sekitar hampir 20 tahun belum ada perbaikan, yang khususnya jalan poros di jalan kabupaten. Mohon dalam hal ini dan terkait mohon ditindaklanjuti karena jalan tersebut akses dari jalan lintas Sumatera masuk ke dusun kami itu sangat dibutuhkan untuk keluar masuknya penghasilan pertanian, karena kendala jalan hasil dari pertanian kami tidak bisa keluar. Itu mohon ditindaklanjuti. Desa Jatimulyo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Terbentuknya Desa Jatimulyo sesuai dengan struktur pemerintahan pada waktu itu. Maka kedudukan Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung mulai disempurnakan dengan kebutuhan. Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung pada awalnya merupakan umbul masyarakat pribumi dan perantau. Letaknya perbatasan dengan kota Bandar Lampung. Dengan bermacam sejarah yang mengiringi Desa Jatimulyo, berjalannya waktu maka jadilah Desa Jatimulyo tersebut menjadi desa yang besar. Batas wilayah Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, sebelah utara perbatasan dengan Register Karangsari dan Marga Agung. Sebelah timur perbatasan dengan Desa Banjar Agung dan Marga Agung. Sebelah barat perbatasan dengan Desa Karangsari dan Fajar Baru, dan sebelah selatan perbatasan dengan Desa Waihui dan Waikandis, Kota Bandar Lampung. Dalam perkembangannya, Desa Jatimulyo terus menggeliat pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi semakin meningkat pesat. Harus diakui, Desa Jatimulyo memiliki prospek dan potensi desa yang memiliki prospek dan masa depan. Kepala Desa Jatimulyo, Haji Sumardi SE, mengakui Desa Jatimulyo banyak memiliki potensi yang bisa dikembangkan di sektor wisata maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor usaha kecil dan menengah yang dewasa ini sedang berkembang. Untuk skala prioritas kita, Desa Jatimulyo ini memang kita lagi menuju ke desa wisata. Tapi karena memang kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga, karena itu tidak menggunakan anggaran yang sedikit, kita masih mengajukan proposal ke pihak ketiga dan kabupaten, karena memang ini letaknya di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi segala prioritas kita desa, kalau memang itu bisa kita capai, mungkin itu yang pertama segala prioritas kita, yaitu untuk desa wisatanya. Kedua, kita juga di sini untuk aparatur Desa Jatimulyo khususnya, kita juga lagi mohon permohonan kepada Bapak Bupati kita, yaitu masalah mengentaskan garis kemiskinan. Jadi di sini kami masih mengajukan untuk bedah rumah. Yang alhamdulillah kemarin juga sudah kita dibantu dari provinsi, yaitu dibantu dari provinsi sekitar 36 untuk bedah rumah, yaitu di desa di rusun 3, 4, dan 5 itu ada 36 untuk bedah rumah. Dan ini kami masih mengajukan ini beberapa bedah rumah di Desa Jatimulyo ini melewati kabupaten, yaitu melewati Pak Bupati Kabupaten Selatan. Yang ketiganya, ya mudah-mudahan kita ini juga mudah-mudahan keinginan kita di sini, karena memang pasar belum tertata rapi, kita ingin menata pasar supaya itu tidak para pedagang tidak berjualan di trotoar atau di pinggir jalan, karena itu mengganggu aktivitas dan membahayakan penjual dan pembeli sendiri. Jadi mulai pertama kita infrastruktur ini udah beberapa daerah jalan yang kita bangun, mulai jalan desa, jalan kabupaten, dan juga jalan lingkungan, serta untuk ketahanan pangan kita juga udah mulai berjalan ini di tahun 2022 ini. Dan juga di sini Desa Jatimulyo memiliki pasar Jatimulyo yang memang
aktivitasnya itu selama 1 kali 24 jam, dan kemarin udah kita relokasi sebagian, memang itu yang mengganggu arus lalu lintas. Untuk sementara ini kita relokasi ke dalam sehingga arus lalu lintas bisa berjalan lancar. Dan juga ini baru kami mengajukan untuk proposal yang insya Allah ini bisa disetujui dari provinsi untuk Jalan Senopati. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa realisasi untuk pelebaran jalan. Dan juga di sini untuk desa wisata, alhamdulillah Desa Jatimulyo ini ada beberapa desa yang menjadi desa wisata, yaitu untuk Jati Agro. Jati Agro ini satu memang di sini udah mulai berjalan. Memang setiap minggunya ini pun ini artinya sudah dikunjungi dari desa-desa lain ataupun dari desa-desa tetangga. Dan di sini kalau desa wisata ini memang bukan milik desa tapi berada di Desa Jatimulyo. Dan juga ada Rainbow, Cafe Rainbow, ada juga untuk air panas yang memang itu bisa membantu masyarakat untuk menjalankan perobatan itu. Jadi untuk Jati Agro sendiri di sini udah untuk bisa di situ untuk prawedding, udah itu bisa juga di situ ada tempat santap-santap dan kopi bareng, kan ngobrol bareng di situ. Memang ada tempat-tempatnya yang memang tersedia udah sesuai dengan rencana dan harapannya. Dan juga untuk di Rainbow sendiri di situ juga memang jenis kafe, yaitu untuk hiburan-hiburan masyarakat setempat di situ juga. Ya, untuk Jatimulyo sendiri untuk saat ini kita masih nyari bentuk, karena memang sekarang ini benar sudah tertata tapi kita belum maksimal. Jadi untuk sementara ini yang kita akan akan kita rencanakan ke depannya yaitu untuk di bendungan air panas. Bendungan air panas itu awalnya itu ada 10 hektar tanah. Nah sekarang yang baru ketemu di kita karena memang itu kemarin jadi lahan tidur, ketemu dengan kita ada 7.000 hektar. 7.000 hektar itu artinya itu yang rencana kami akan jadikan desa wisata. Dan untuk yang terakhir ini Pak, yang terakhir kami di sini ada BUMDes. BUMDes ini mengelola dalam bidang sampah. Untuk pengelolaan sampah, alhamdulillah Jatimulyo ini ada kurang lebih sekitar 7.000 kakak. 7.000 kakak ini yang sudah mengikuti arahan kita mengikuti BUMDes ini sekitar 2.500 kakak yang sudah mengikuti untuk arahan-arahan kami di dalam kebersihan desa sendiri supaya tidak membuang sampah sembarangan. Ya Pak, ini terutama yang kepengen kami capai di sini karena ini menyangkut masalah desa, juga masalah arus lalu lintas yang pengen kita bersama-sama dengan pedagang yang ada di Desa Jatimulyo. Ayo kita mulai sadar diri karena memang Jatimulyo ini bukan Jatimulyo yang dulu lagi. Sekarang memang Jatimulyo ini udah rapat penduduk dan juga untuk kendaraan itu memang sangat luar biasa yang kita tidak bisa elakkan. Setiap jam dan setiap jam-jam tertentu itu kemacetan jalan yang memang tidak bisa kita hindarkan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa kebersamaan, bisa saling menyadari bahwa itu akan membahayakan kita semua. Kita sama-sama saling menyadari untuk menata pasar desa Jatimulyo. Birokrasi kita sendiri, alhamdulillah sekarang kita dimulai aparatur desa udah bisa kita bukan lagi, memang udah kompak, bisa dilihat dengan tatanan di balai desa ini sendiri. Di balai desa ini udah semua ada di sini. Untuk sarana olahraga volleyball kita memang udah ada lapangan volinya, lapangan bulu tangkis pun udah ada di tersedia, lapangan tenis saja pun ada. Dan untuk administrasi memang kita udah jalan sesuai dengan harapan kita. Terus aparatur desa yang lain itu udah mendukung kita. Semua program-program kita dari mulai RT sampai kepala dusun itu mendukung semua aparatur desa yang ada di desa itu. Dan kerjasamanya udah sangat luar biasa baik. Produk unggulan UMKM Desa Jatimulyo yaitu pengrajin tusuk sate. Prosesnya yang sudah setengah jadi, dalam kedepannya
harapan kami bisa lebih maju lagi sehingga bisa mengangkat warga sekitar untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Pemasarannya kita pasarkan di wilayah Desa Jatimulyo dan sekitarnya, dan lebih luas ke Bandar Lampung dan sekitarnya. Sedikit mungkin permasalahan dari kami dari produksi desa ini, mungkin sementara kita agak sedikit di sini. Dari bambu itu memang tidak ada yang terbuang, jadi dari semua limbah yang memang harusnya menjadi sampah ini dimanfaatkan, disuling, dan hasilnya bisa menjadi pupuk organik. Yang jelas kami sudah produksi cukup agak banyak, sudah dipasarkan ke wilayah Kalianda dan masyarakat sekitar. Limbah potongan bambu ini kita masukkan di sini pembakaran atau pengopenan. Setelah itu, setelah menjadi cairannya ditampung di ini, kemudian ditampung di drum-drum yang sudah disiapkan. Hasil pengemasan akhir daripada hasil penyulingan limbah tadi yang sudah dikemas ke dalam kemasan 500 ml, dan ini sudah mulai dikenal masyarakat. Mudah-mudahan nanti selanjutnya masyarakat akan mengerti apa itu organik. Jadi inilah bentuk kampus bumi yang memang diperuntukkan untuk pelatihan yang sudah disebutkan tadi, pelatihan membuat kerajinan yang kesemuanya itu dari bambu. Biasanya yang lebih ramai untuk menghadiri acara pelatihan untuk anak-anak mahasiswa di seluruh Lampung ini. Inilah kantor daripada kampus bumi terpadu, dan di sini membuka pelatihan-pelatihan kepada semuanya yang mau berwirausaha, terutama di bidang bambu. So ini sebenarnya limbah yang harusnya ini dibakar, namun karena memang hasil kreasi, jadi bisa menjadi sebuah papan untuk media lukis. Dan ini juga limbah daripada ya tusuk sate yang memang mungkin panjangnya kurang, akhirnya bisa dimanfaatkan jadi kotak tisu dan lain-lain. Ini juga hasil kreasi untuk tempat air panas, dan ini bisa dibuat tulisan sesuai pesanan. Ini dalamnya bisa dibuka karena memang untuk tempat air minum dan air panas. Ini salah satu kreasinya yang melakukan pembinaan dari warga-warga binaan, yang kebetulan meminta kami untuk membina daripada anak-anak yang berada di lapas. Salah satu produk dari bambu yang dengan pertama di pabrik menjadi pupuk organik, setelah di kantor sini kita suling kembali sehingga ini bisa layak untuk diminum sebagai salah satu dari penyulingan akhir daripada limbah bambu tadi yang dibuat sebagai sabun untuk cuci tangan. Ini hasil akhir daripada pembuatan tusuk sate yang sudah siap dikemas, dan nantinya akan dikemas di dalam kemasan antara isi 100, 250 dan 500 biji. Kembali ini di packing, nantinya setelah ini sudah selesai, ini sudah hasil akhir, nanti kita packing ke dalam kemasan setengah kilo dan 1 kilo. Dan pemasarannya pun untuk wilayah Jatimulyo dan sekitarnya, dan lebih luas ke Bandar Lampung dan sekitarnya. Kita melayani pesan. Kampus bumi ini terletak di wilayah RT 022, Dusun 2B, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Wisata yang terbaru yang berada di
Desa Jatimulyo, tepatnya di RT 33, Dusun 3, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu wisata pemandian air panas yang memang ini sudah ada sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan luas untuk masyarakat Dusun 3 khususnya dan